selama kuliah kan waktu mungkin selama kuliah S1 atau S2 itu kan kebetulan cepat lulusnya gitu kan. Nah, S3 ini kalau kita nggak belajar khawatir lulusnya lama gitu. Nah, kekhawatiran itu sebetulnya yang kadang-kadang menyiksa. Bagaimana menghindari kekhawatiran, maksudnya menghilangkan kekhawatiran itu sebenarnya. Karena kalau saya sendiri kuliah juga bukan karena tuntutan pekerjaan, ini karena apa namanya ya hobi aja gitu kan. Mungkin hobi cuman khawatiran, oh nggak lulus-lulus kan juga sesuatu gitu. Itu aja mungkin Pacar. Gimana memanage kekhawatiran itu sebenarnya? Ya, memang kuliah doktoral tugasnya banyak banget ya. Udah kuliahnya pagi, kan kita Senin Jumat nggak kuliah karena kita bekerja. Jadi kuliahnya di Sabtu Minggu, tapi dihajar pagi sore bahkan malam. Belum lagi tugas ngeringkas buku, tugas baca buku. Aduh, banyaknya minta ampun ya. Memang ini yang pertama, jangan khawatir tapi do it gitu ya. Kerjakan. Nah, tapi selain kerjakan memang kita harus misalnya gini, tidur sehat memang 7 jam. Tapi kalau deep sleep 5 jam sebenarnya oke. Kita belajar tidur deep sleep dengan tidak khawatir, dengan bersyukur, olahraga sore hari supaya malamnya capek, begitu capek deep sleep. Nah, sehingga waktu kerja kita, jam kerja kita lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas. Tapi sekali lagi saya tetap menyarankan selain mengerjakan tugas-tugas program doktoral yang seabrek-abrek itu tetap agendakan untuk waktu bersama keluarga. Tapi buang khawatir, kerjakan saja. Karena kalau kita makin khawatir, makin stres, gara-gara stres nggak bisa deep sleep, lalu penyakit datang. Jadi saya belajar begini, kerjaan kan banyak banget. Saya setiap hari membuat things to do tomorrow. Ya, tanggalnya besok dikerjakan hari ini, tapi itu besok. Misalnya ada 10 macam yang harus kita kerjakan. Saya bikin urutan prioritas. Nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Saya ubah lagi. Bagusnya begini. Yang ini delegasikan ke orang lain. Tinggal 5 katakanlah. Urutan prioritasnya lagi udah disepakati, udah. Besok saya akan mengerjakan nomor 1 tanpa berpikir nomor 2. Toh nomor 2 sudah saya memang taruh di nomor 2. Saya kerjakan nomor 2 tanpa mikir nomor 3. Sering kita nggak produktif, waktu ngerjain nomor 1 kita mikir nomor 2. Waktu kan kita ngerjain tugas kuliah, kita mikir anak. Waktu kita sama anak, kita mikirin tugas kuliah. Akhirnya dua-duanya nggak ada yang jadi. Jadi kita tidak produktif karena otak kita ini berpikir 2 hal dalam waktu yang sama. Walaupun Anda seorang multitasking, tetap aja itu nggak efisien. Paling efisien adalah waktu kita ngerjain yang nomor 1, nomor 3 nggak usah dipikirin. Karena tahu udah urutan prioritas. Jadi sekarang kita ngerjain tugas nih, udah kerjain tugas lah. Bahkan nih waktu misalnya anak saya lagi sakit gitu, ya saya pikirin juga dia nggak sembuh. Kalau sekarang saya lagi ngerjain tugas. Saya begitu saya selesai tugas selesai, nomor 2 setelah itu adalah ngurus anak. Saya akan ngurus anak dengan lebih baik karena tugas saya sudah selesai. Jadi saya belajar fokus untuk apa pada prioritas yang sudah saya tetapkan. Nah itu membuat kita misalnya ngerjain tugas pun kita nggak ada rasa bersalah gitu. Kita nggak ada rasa bersalah bahwa kita tidak ngerawat anak yang lagi sakit. Toh nanti kita akan rawat juga. Nah, kita kan atur waktunya. Misalnya anak itu butuh makan biasanya jam segini, ya jam segitunya jangan tugas, itu anak. Jadi waktu kita bikin prioritas kan kita sudah pertimbangkan yang terbaik. Ya kecuali mendadak gitu ya. Hal mendadak itu yang di luar rencana. Seperti kemarin 11 Oktober mertua saya yang serumah dengan saya dipanggil Tuhan. Nah, itu kan nggak bisa, tunggu, jangan mati dulu. nggak bisa. Tapi waktu itu pas mertua saya dipanggil Tuhan, waduh saya lagi jadwalnya karena saya udah doktoral, ini ceritanya beda. Saya ngajar program doktoral gitu ya, block teaching gitu selama 5 hari, Senin Jumat, sehari 6 jam. Waduh. Ya paling saya bilang sama istri waktu itu, nanti saya pas pelepasan jenazah saya hadir ya, tapi pas penutupan peti sama penghiburan saya enggak, saya tetap ngajar. Jadi saya pergi ke Surabaya itu naik mobil, di mobil saya ngajar 6 jam via Zoom di dalam mobil gitu. Dan waktu saya ngajar saya nggak merasa bersalah bahwa saya nggak ikut penutupan peti gitu. Toh kemarin waktu di rumah sakit di Jakarta saya yang menunggui sampai nafas terakhirnya saya tunggu betul di depan mata saya. Karena waktu mertua saya di rumah saya 5 tahun terakhir itu di rumah saya. Kita juga sibuk tapi ini mertua di rumah sakit sama istri kita bikin agenda jam berapa kita gantian jaga. 2 hari terakhir istri saya udah kayak punya feeling nih, waduh nafasnya udah nggak teratur nih. Kalau nggak adanya malam dia takut itu. Jadi dia kasih saya jaga yang malam itu. Bener lu di hadapan saya lu nafas berhenti gitu ya. Nah itu ini yang tidak direncanakan kan. Dan itu saya bersamaan kalau ini kasusnya sedikit berbeda. Kalau Bapak Ibu kuliah saya ngajar gitu. Ya saya jadwal ngajar saya nggak batalin. Bahkan waktu pihak kampus tahu gitu, Pak mau digeser jadwalnya.
Anda udah booking saya berbulan-bulan. Saya nggak mau geser, nggak apa-apa. Saya masih bisa atur kok, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, yang penting waktu saya tidak meng-cancel jadwal ngajar, istri saya itu tidak keberatan. Nah, itu yang penting. Kalau harmonis, waktu kita memprioritaskan yang lain, yang tidak diprioritaskan itu tidak kecewa. Karena dia tahu bahwa dalam hal yang lain saya kasih dia prioritas. Jadi ketika terjadi tidak harmonis, sering ketika kita memprioritaskan yang satu, yang lain komplain. Kita prioritaskan satu, yang lain komplain. Maka kita perlu belajar untuk memberikan urutan prioritas yang benar. Oke, terima kasih. Ya, terima